Halo, perkenalkan saya Ayu Anggreni Puspita Dewi. Saya mahasiswa semester 7 dari UP BJJ UT Denpasar. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktikum IPA untuk di SD. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan yang akan kita amati ada 3. Yang pertama, gerak seismonasti pada putri malu. Yang kedua, gerak niktinasti pada putri malu. Dan yang ketiga, ada gerak geotropisme pada pertumbuhan kacang hijau. Untuk praktikum yang pertama yaitu gerak seismonasti pada putri malu. Jadi, tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati dan mempelajari gerak seismonasti pada putri malu akibat tingkatan sentuhan yang berbeda, yaitu ada sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu tanaman putri malu yang dapat kita jumpai di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian ada stopwatch dari handphone. Kemudian ada alat bantu sentuhan itu berupa penggaris, buku catatan, dan alat tulis. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, tentunya kita harus menemukan tanaman putri malu yang ada di sekitar kita. Kemudian, tanaman putri malu tersebut harus cukup terkena cahaya tetapi tidak terlalu panas. Pastikan juga tidak ada gangguan angin. Kemudian, untuk melakukan sentuhan halus, yang pertama, kita dapat menyentuh salah satu daun putri malu dengan penggaris secara perlahan. Setelah itu, kita mulai untuk menghidupkan stopwatch saat daun menutup. Nah, catat waktu yang diperlukan sampai daun terbuka ke posisi semula. Jadi, pada percobaan ini kita dapatkan bahwa waktu yang diperlukan daun putri malu untuk terbuka kembali yaitu selama 4 menit 42 detik. Yang kedua, ada sentuhan sedang. Nah, langkah-langkahnya sama seperti sentuhan halus tadi. Jadi, ketika kita sudah menyentuh daun putri malu dengan menggunakan penggaris ya dengan tekanan yang sedang, kemudian kita menghidupkan stopwatch dan mencatat waktu hingga daun terbuka kembali. Untuk waktu yang diperlukan daun putri malu membuka kembali pada sentuhan sedang yaitu 5 menit 23 detik. Yang terakhir ada sentuhan kasar. Nah, yang pertama langkahnya yaitu sentuh daun putri malu ya dengan menggunakan penggaris dan diberi tekanan yang kuat. Kemudian mulailah menghidupkan stopwatch saat daun menutup. Catat waktu hingga daun terbuka kembali dan waktu yang didapatkan untuk daun putri malu terbuka kembali yaitu 8 menit 27 detik. Nah, kamu juga bisa mengulangi langkah ini minimal 2 kali untuk setiap perlakuan agar memastikan hasilnya lebih valid. Dari hasil praktikum gerak seismonasti pada tanaman putri malu terlihat bahwa 1. Sentuhan halus akan menghasilkan respon yang lambat dan hanya sedikit bagian daun yang tertutup. 2. Sentuhan sedang akan mempercepat gerakan dan membuat lebih banyak daun yang tertutup. 3. Sentuhan kasar akan menghasilkan reaksi tercepat dan luas penutupan yang besar.
Putri Malu bergerak karena adanya gerak seismonasti, yaitu gerakan tanaman sebagai respon terhadap rangsangan mekanis yang berupa sentuhan, getaran, dan tekanan. Adapun mekanisme dari rangsangan Putri Malu yaitu yang pertama, rangsangan membuat sel di bagian pulvinus atau pangkal tangkai daun kehilangan air dengan cepat, sehingga tekanan turgor atau tekanan air yang ada di dalam sel akan menurun. Kemudian jaringan menjadi lemas dan daun menutup. Semakin kuat rangsangannya, semakin besar perubahan tekanan turgor sehingga gerakannya lebih cepat dan luas. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu kekuatan sentuhan, kondisi kesehatan tanaman, suhu lingkungan, dan kelembapan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gerak seismonasti pada Putri Malu dipengaruhi oleh kekuatan sentuhan. Sentuhan yang lebih kasar akan menghasilkan reaksi menutup yang lebih cepat dan lebih luas dibandingkan sentuhan yang halus. Kegiatan praktikum yang kedua yaitu gerak niktinasti pada Putri Malu. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati pengaruh cahaya terhadap gerak niktinasti pada tanaman Putri Malu. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada tanaman Putri Malu yang berada di sekitar tempat tinggal kita. Kedua, kardus kedap cahaya yang ukurannya cukup besar agar tanaman Putri Malu bisa tertutup. 3. Ada spidol untuk memberi label A dan B. Ada stopwatch dari HP dan buku catatan beserta alat tulisnya. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, siapkan 2 tanaman Putri Malu. Yang kedua, beri label A pada Putri Malu yang akan dibiarkan di tempat terbuka atau terkena cahaya matahari alami. Yang ketiga, beri tanda B atau label B pada Putri Malu yang akan ditutup menggunakan kardus kedap cahaya. Keempat, pastikan kardus benar-benar menutupi tanaman B sehingga tidak ada cahaya yang masuk. 5. Diamkan kedua tanaman tersebut selama kurang lebih 30 menit. 6. Setelah 30 menit, buka kardus pada tanaman B. 7. Amati dan catat perbedaan kondisi antara tanaman A dan tanaman B. Yang bisa diamati yaitu adalah posisi daunnya, apakah terbuka atau terlipat, kemudian keaktifan gerak saat disentuh. Nah, yang terakhir catat semua hasil pengamatan. Hasil pengamatan gerak niktinasti pada tanaman Putri Malu yaitu tanaman A yang dibiarkan terbuka dan berada di tempat yang terang. Reaksi daun Putri Malu pada awalnya daun terbuka normal dan tegak. Namun setelah 30 menit kemudian daun cepat menutup. Sedangkan tanaman B, tanaman yang ditutup dengan kardus yang kedap cahaya, reaksi daun Putri Malu pada awalnya daun agak menutup atau terkulai sedikit. Kemudian setelah 30 menit reaksi lebih lambat dan daun tetap menutup. Nah, untuk pembahasannya, apa itu gerak niktinasti? Gerak niktinasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan intensitas cahaya. Biasanya terkait dengan ritme siang malam. Pada Putri Malu, niktinasti tampak pada perubahan posisi daun saat gelap, yaitu daun menutup, dan terang, daun akan
membuka. Pada tanaman A yang dibiarkan terbuka dan terkena cahaya, tanaman tetap dalam kondisi daun yang terbuka. Hal ini merupakan respon yang normal untuk mendukung proses fotosintesis. Sedangkan tanaman B yang ditutup dengan kardus kedap cahaya itu tidak mendapatkan cahaya. Tanaman mengira sudah malam hari, akibatnya daun menjadi sedikit menutup atau terkulai yang menandakan adanya gerak niktinasti sebagai adaptasi untuk mengurangi kehilangan air dan melindungi diri saat malam hari. Kemudian reaksi saat disentuh, reaksi menutup daun karena adanya sentuhan adalah gerak seismonasti yang berbeda dari niktinasti. Namun karena tanaman B sudah dalam keadaan setengah menutup, reaksinya lebih lambat dibandingkan dengan tanaman A. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum kedua ini yaitu 1. Cahaya akan mempengaruhi posisi daun putri malu melalui gerak niktinasti. 2. Tanaman yang tidak mendapat cahaya akan menunjukkan daun lebih tertutup, sedangkan yang terkena cahaya, daunnya akan tetap terbuka. 3. Intensitas cahaya berperan penting dalam ritme gerak putri malu. Kegiatan praktikum yang ketiga yaitu gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang hijau. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu membuktikan bahwa batang tanaman kacang hijau mengalami geotropisme negatif, yaitu gerakan batang tanaman kacang hijau yang tumbuh berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi, yaitu menuju ke atas. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum ini yaitu 2 buah gelas plastik yang sudah diberi label A, kemudian gelas A pada bagian bawahnya dilubangi. Untuk gelas B juga sama seperti gelas A, yaitu pada bagian bawahnya diberi lubang. Yang kedua, siapkan tutup botol dari galon bekas untuk menjadi penyangga atau alas pada gelas B. Yang ketiga, siapkan 4 buah kapas untuk media tanam kacang hijau. Yang kelima, siapkan kacang hijau. Yang keenam, siapkan air secukupnya dan juga sendok. Yang ketujuh, siapkan penggaris untuk mengukur panjang tumbuhan kacang hijau. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Yang pertama, kita ambil gelas A, kemudian kita masukkan kapas ke dalam gelas. Pastikan bahwa kedua kapas dapat menutupi dasar gelas. Nah, seperti pada video ya, jadi sudah tertutup pada bagian bawahnya. Dan kita ambil beberapa biji kacang hijau, lalu kita letakkan di dalam gelas. Setelah itu kita berikan air secukupnya agar kapas yang ada di dalam gelas dan biji kacang hijau dapat terkena air. Ya,
bisa dilihat seperti pada video ya. Kemudian kita lanjutkan pada gelas B, sama seperti gelas A, yaitu kita masukkan 2 buah kapas ke dalam gelas. Pastikan kapas dapat menutupi bagian bawah gelas ya, seperti pada video. Kemudian kita ambil beberapa biji kacang hijau dan masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kita beri gelas B dengan air secukupnya. Sampai permukaan kapas itu terbasahi oleh air. Nah, seperti pada video yang sudah ditunjukkan. Setelah itu, kita taruh gelas B dengan alas dari tutup botol ya, atau tutup galon, agar permukaan gelas B itu lebih miring. Nah, jadi nanti akan terlihat pertumbuhan geotropisme negatif dari biji kacang hijau. Setelah mengamati beberapa hari, didapatkan hasil pengamatan sebagai berikut. Gelas A atau yang dibiarkan berdiri secara vertikal, yaitu tanaman tetap tumbuh ke atas seperti biasa. Batang kacang hijau menunjukkan pertumbuhan yang lurus menuju cahaya atau kita sebut fotonasti, dan berlawanan arah gaya gravitasi, yaitu geotropisme negatif. Sedangkan pot B yang dibiarkan dengan posisi mendatar atau horizontal, pada awalnya tanaman menghadap ke samping karena posisi pot yang horizontal. Namun setelah beberapa hari, ujung batang mulai melengkung ke atas. Meskipun akarnya tetap tumbuh ke arah bawah, geotropisme positif, batangnya tetap berusaha melawan gravitasi dan tumbuh ke atas. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa batang tanaman kacang hijau mengalami gerak geotropisme negatif, yaitu bergerak berlawanan arah dengan gaya gravitasi bumi. Pada pot A yang diletakkan secara vertikal, batang tetap tumbuh ke atas secara normal. Sedangkan pada gelas B yang dibiarkan secara horizontal atau mendatar, meskipun awalnya miring, batang tetap melengkung dan tumbuh ke atas. Geotropisme negatif pada batang tanaman bertujuan agar tanaman tetap bisa menuju ke arah cahaya dan memperoleh sumber energi untuk melakukan fotosintesis. Demikianlah praktikum kita tentang gerak pada tumbuhan. Jadi, kita telah mengamati gerak seismonasti dan niktinasti pada tanaman putri malu, serta gerak geotropisme negatif pada pertumbuhan tanaman kacang hijau. Melalui praktikum ini, kita dapat memahami bahwa tumbuhan juga mampu merespon rangsangan dari lingkungannya dengan berbagai jenis gerakan. Semoga praktikum ini dapat menambah wawasan kita tentang keajaiban dunia tumbuhan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.